Apa kira-kira yang menyebabkan om kamu bisa diperas oleh Boy? Saya nggak tahu pasti, Pak. Tapi mungkin ini ada hubungannya dengan kejadian beberapa waktu yang lalu ketika Fikar mencoba membunuh saya. Saya kira untuk sementara cukup. Sebaiknya kamu istirahat sekarang ya. Baik, Pak. Pak, berhenti, Pak. Yanto, aku kangen banget sama kamu, toh. Apa-apa nih? Maaf, Mbak. Ada apa ya? Mbak mau cari siapa? Maaf ya, Mas. Saya pikir Mas ini teman saya, Yanto. Sekali lagi maaf ya. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Yanto, kamu kemana sih? Saya udah kangen banget sama kamu, toh. Halo, Hei, Sum, kamu ada di mana? Kita sudah siap nih. saya udah di jalan. Bentar lagi juga saya sampai, Put. Sum, kamu baik-baik saja kan? Suara kamu kok lain? Iya, saya baik-baik kok. Saya secepatnya pasti sampai di lokasi ya. Oke deh, saya tunggu secepatnya ya. Iya, oke. Bye. Boy. 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 Boy.
Ya, halo. Polisi. Ani, sini. Itu Bu Dian masih tidur. Masih, Bu. Tadi saya sempat panggil-panggil biar Bu Dian makan. Tapi sama sekali nggak mau bangun, Bu. Ya udah, kamu terusin aja. Siapin makan malam, ya. Ya, baik, Bu. Nah, Ratna. Ibu nih jadi nyesal sekali. Kenapa waktu itu Ibu membiarkan si Dian masuk rumah ini ya? Ya Allah. Ibu bingung deh bagaimana nanti kalau Roy dan Cynthia datang, terus mereka lihat si Dian ada di sini. Aduh, Ibu nggak bisa ngebayangin deh gimana mereka. Apalagi Cynthia. Dia pasti marah bener sama Ibu loh. Nah, Ratna, gimana kalau gini? Si Dian untuk sementara tinggal dulu di rumah Naratna deh ya. Ya deh. Kan ini demi kebaikan Cynthia juga. Aduh Ibu, bagaimana ya? Saya rela melakukan apa saja untuk menolong Cynthia. Tapi tidak membiarkan Dian memijakan kakinya di rumah saya, Ibu. Dian itu bukan wanita biasa. Dia itu penghancur keluarga dan saya nggak mau keluarga saya hancur gara-gara dia. Aduh, tapi gimana dong Ibu? Ibu takut banget sama Cynthia. Nah Ratna, sementara deh. Ya. Ibu, saya mengerti perasaan Ibu. Tapi kalau Ibu menyuruh Dian tinggal di rumah saya, itu tidak akan merubah keadaan Ibu. Ibarat lintah, sekarang ini Dian ini menempel di keluarga kita. Kita berdoa saja ya Bu ya. Semoga Dian cepat keluar dari rumah ini sebelum keadaan makin memburuk. Maaf Pak, Bapak dilarang masuk. Masih dalam kasus penyelidikan Pak. Baik Pak. Brigadir, Siap. biarkan orang itu masuk. Saya kenal orang itu. Silakan Pak. Misi. Bagaimana Inspektur? Apa penyebab kematiannya? Ini jelas pembunuhan yang dibuat seperti bunuh diri. Dan mana mungkin penghasilan seorang fotografer bisa membeli senjata api seperti itu. Dan ada beberapa indikasi yang mencurigakan dalam kasus ini. Satu, kalau memang betul dia ingin bunuh diri, kenapa mesti dengan cara berbaring, tidak mencari bangku untuk lebih santai? Kedua, posisi senjata api ada di sebelah kanan dan lubang bekas tembak ada sebelah kiri. Mana mungkin secara logika tangan kanan menembak sebelah kiri? Menurut pendapat saya, ini ada yang membunuh. Apa Anda sudah punya tersangkanya? Sampai saat ini belum. Apa Anda punya nama? Ada. Namanya Samsul. Kalau Inspektur ingat, beberapa minggu yang lalu namanya sempat disebut-sebut dalam usaha kasus pembunuhan Dian Nifari. Iya, saya ingat. Tapi apa hubungannya Samsul dengan korban? Dian bilang sama saya bahwa selama ini korban memeras Samsul. Saya yakin ini ada hubungannya dengan kasus ini. Seorang fotografer bisa saja menyimpan foto atau rekaman yang bisa memeratkan Samsul. Anda tahu alamat Samsul? Ada, Inspektur. Ayo kita ke sana. Baik. Oke, terima kasih. Masuk makan dulu, Pak Jum. Iya, silakan Mas. Sum, kamu nggak makan? Saya nggak lapar, Put. Tadi, Sum. Kalau boleh saya jujur,
Sepanjang tadi kita syuting, saya melihat kalau pikiran kamu ini tidak terfokus pada pekerjaan. Tapi pikiran kamu ini menerawang entah kemana. Kamu kenapa? Ada masalah? Saya nggak apa-apa kok. Bener, saya baik-baik aja, Put. Kamu jangan bohong sama saya. Waktu saya melihat kamu waktu syuting, ketika kamu tersenyum, senyum itu hanya di bibir kamu saja, tapi bukan dari hati kamu. Jadi, dengan kata lain kamu mau bilang kalau tadi saya belum total, gitu? Kalau memang kamu belum puas, Put, ulang aja adegan tadi. Saya nggak keberatan kok. Sum, saya jauh lebih puas kalau kamu bisa melepas semua masalah pribadi kamu. Walaupun kamu berpuluh-puluh kali mengulang, tapi kalau pikiran kamu masih terbelah, itu tidak akan menghasilkan kerja yang optimal. Baik, Put. Saya janji, nanti saya akan lebih fokus lagi. Pokoknya, saya nggak akan mengecewakan kamu. Baiklah, saya tinggal dulu kamu ya. Tapi jangan lupa, kamu harus makan. Iya, Put. Bener juga apa kata Putra. Gimana saya bisa optimal kalau Yanto masih mengganggu pikiran saya terus? Semalam gue mimpi diuber setan. Ngecak nih, enak nih. Setan 01, tesennya 05. Tapi gue mimpi setan monyet yang uber gue. Monyet 23, tesennya 85. Diuber setan monyet jadi 85. Ngapain lu, Tok? 5. Lu ganggu gue aja, gue lagi konsen nih. Ya ampun. Apa-apaan nih, Tok? Ya Allah. Lu sejak kapan main kayak ginian? Ganggu gue aja lo. Sejak gue capek jadi orang miskin. Gue keliling kota, dagang es krim. Hasilnya cuma segitu-segitu doang. Kapan kayanya gue? Tok. Tapi lo harus inget, hasil lu dapetin itu halal. Halal. Inget, Tok. Uang yang lu dapetin dari usaha lu sendiri nih lebih baik daripada uang penghasilan pemberian orang. Tapi gue capek begini terus, Bo. Gue capek. Kalau gue terus-terusan miskin kayak gini, kapan gue bisa dapetin si Sum? Jadi lu pengen kaya kayak ginian nih semata-mata untuk deketin si Sum lagi? Tok. Dengerin gue ya. Walaupun gue bego soal kerjaan, tapi gue nggak bego namanya nilai orang. Tok, walaupun lu ntar itu kayanya kayak konglomerat, kayak pejabat-pejabat itu, ataupun lu miskin aja seperti ini, si Sum itu tetap sayang sama lu. Udahlah, daripada lu kayak gini terus, mending lu cepet-cepet balik deh sama si Sum. Apa lu kata? Gue balik sama si Sum? Iya. Sorry ya, tak uu. Pokoknya gue pantang banget buat balik sama si Sum selama gue masih miskin kayak gini. Pantang banget gue. Gengsi. Siapa yang gengsi? Gengsi lu, gengsi. Siapa yang gengsi, Di? Lu yang gengsi, ya kan? Alah, ketahuan tuh. Gengsi. Ngelewain gue. Emang? Siapa yang gengsi emang sih? Emang kenyataan. Tok, lu udah punya cewek cantik. Sayang bener sama lu. Lu tinggalin gara-gara lu gengsi sama dia. Alah, Tok. Nggak zamannya. Tok, zamannya kuda gigit besi. Namanya orang gengsi itu, penyesalannya belakangan. Sekarang gue tanya sama lu. Lu mau ditinggalin sama orang yang lu sayangin, orang yang lu cintain, gara-gara gengsi lu itu? Hah? Mau nggak? Hah? Ayo jawab. Tapi, Bok. Udah.
Gua nggak butuh jawaban lu. Lu jawab aja pada diri lu sendiri. Tahu? Udah, gue mau mandi. Iya, bener yang si Bogi bilang. Gue mau bener-bener udah buat salah. Astagfirullahaladzim. Emang nih barang emang bener-bener dajal nih. Gak bener. Brigadir, yang lain tunggu di mobil. Siap. Selamat malam, Bi. Selamat malam, Pak. Apa betul di sini rumahnya Pak Samsul? Ya betul, ada apa, Pak? Pak Samsulnya ada? Pak Samsul sedang keluar kota. Keluar kota? Kemana? Saya nggak tahu kemana Pak Samsul pergi, Pak. Tapi tadi pagi Pak Samsul bilang mau pulang malam ini. Gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Inspektur Rian. Itu dia orangnya. Selamat malam. Selamat malam juga. Kenapa dengan pembantu saya, Pak? Apa dia bersalah? Oh tidak, ini tidak ada sangkut pautnya dengan pembantu Anda. Tapi Anda sendiri. Saya? Memangnya saya salah apa, Pak? Boy, fotografer kenalan Anda. Dia baru saja tewas karena ditembak dan rumahnya diacak-acak. Jadi Bapak kira saya pelakunya? Saya 1 harian ini keluar kota, Pak. Kalau perlu, saya bisa panggil saksi. Oh bukan. Kami sangat paham. Bagaimana kalau Pak Samsul, kita selesaikan masalah yang di kantor polisi saja. Bagaimana? Saya siap. Baik. Ayo Pak Jafri. Loh, Bagas kok sudah pulang? Ini gara-gara Mama. Mama berusaha supaya kita cepat pulang. Kalau tahu gitu, ngapain coba kemarin kita pergi? Mama kan bilang, Mama nggak akan tenang liburannya kalau di kantornya ada masalah. Makanya Mama minta buru-buru pulang. Itu kan cuma bisa-bisanya Mama aja. Iya, bisa-bisanya Mama. Ini tolong beresin barang-barang di mobil ya. Baik, Pak. Jadi nggak lama ada liburannya. Ya. Iya, Bang. Bagas. Oma. Aduh, gimana liburannya, Nak? Sebel, Oma. Itu sih gara-gara Mama. Bagas. Ke kamar. Ngapain kamu di sini?
Roy, tenang sebentar. Tenang dulu deh. Saya nggak akan bisa tenang selama dia masih ada di rumah saya. Saya minta kamu pergi dari sini. Tolong Roy, dengarkan penjelasan saya dulu. Izinkan saya tinggal di sini Roy, karena saya nggak tahu harus pergi kemana. Saya nggak mau tahu. Saya minta kamu pergi dari sini. Rumah ini bukan hotel yang bisa kamu masuki seenaknya. Ibu tolong jelaskan kepada Roy, Bu. Nggak ada yang perlu dijelaskan. Sekarang juga pergi dari sini. Roy. Sejak kapan ibu simpati sama dia, Bu? Apa ibu lupa sama dia? Kenapa ibu biarkan dia masuk rumah ini? Apa boleh buat, Roy? Dia kemari ini kan untuk menghindari umnya yang akan membunuh dia. Lagi pula dia ini lagi sakit. Dan dokter Ajis itu menyarankan dia untuk tinggal di sini sementara. Sementara aja kok, Roy. Saya nggak mau dengar apapun alasannya, Bu. Yang penting dia pergi dari sini. Tolong saya Roy. Saya janji saya akan tinggal di sini selama 1 atau 2 hari saja. Setelah itu saya akan pergi dari rumah ini dan saya juga akan pergi dari kehidupan kamu untuk selamanya. Demi anak yang saya kandung. Kamu sebaiknya istirahat dulu ya. Udah nggak terlalu banyak dipikirin ya. Roy, gimana coba caranya kamu menyelesaikan masalah ini dengan Cynthia? Dia kemana sih? Dia harus ke kantor. Tadi ada telepon dari butik. Tapi sebentar lagi juga sudah pulang, Bu. Ibu stres nih, Roy. Ibu takut kalau dia marah sama ibu. Ibu nggak usah takut. Nanti saya coba menenangkan Cynthia. Saya tahu Dian pernah menghancurkan keluarga kita. Tapi saya nggak tega untuk mengusirnya sekarang, Bu. Kalau sampai benar Om Samsul ingin membunuh dia, apa kita tega, Bu? Bener sih. Tapi kan dia bisa aja bohong, Roy. Apa kamu lupa? Kamu sendiri kan yang bilang sama ibu kalau dia itu licik. Saya nggak lupa, Bu. Tapi selicik-liciknya dia, omnya jauh lebih licik, Bu. Dan kalau sampai dia ketakutan seperti itu, dia pasti mengatakan yang sebenarnya, Bu. Tapi terus apa tindakan kita? Masa kita akan biarkan saja dia di sini? Dia itu ibarat duri dalam daging. Semakin lama dia di sini, akan semakin besar masalah kamu sama dia nanti. Biar saya berpikir untuk mencari jalan keluarnya, Bu. Begitu saya tahu, saya langsung bertindak. Halo. Halo, Sin. Ini Jeffrey. Polisi baru saja menelpon saya. Mereka akhirnya selesai juga menginterogasi Samsul. Terus gimana, Jeff? Samsulnya sudah ditahan? Belum, Sin. Samsul mempunyai alibi kuat bahwa seharian dia tidak ada di Jakarta. Tadi malam 2 orang teman Samsul datang dari Bandung. Mereka memberikan kesaksian
bahwa Samsul kemarin ada di Bandung seharian saat Boy terbunuh. Ya ampun. Jadi mau nggak mau perempuan itu harus tinggal di sini? Saya mengerti perasaan kamu, Sin. Secara hukum kamu tidak salah kalau mengusir dia. Tapi kalau kita bicara soal nurani... Aku tahu, Jeff. Perempuan itu keluar atau tidak, aku tetap salah. Kamu jangan pesimis begitu, Sin. Ingat, Dian pernah bilang bahwa dia tidak lama tinggal di sana. Kalau memang dia berutang budi pada keluarga kamu, dia tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Mudah-mudahan begitu. Sudah dulu ya, Sin. Nanti kalau ada kabar mengenai Samsul, saya akan telepon lagi. Oke, baik Jeff. Thank you ya. Ani, sini. Selama saya di kantor, kamu awasin dia terus. Kalau sampai dia berbuat sesuatu yang mencurigakan, kamu langsung telepon saya. Ngerti? Baik. John, mana bos kita? Sekali belum datang sih. Nggak tahu gua. Mana gua tahu bos ngapain di dalam. Ini waktu nih, jam berapa ini sekarang? Hai, Jack. Bos. Gimana, Bos? Nih, untuk kalian berdua. Kok segini sih, Bos? Tadi malam kan kita sudah bela-belain datang dari Bandung untuk nguatin kesaksian Bos. Yang bener aja deh, Bos. Iya, Bos. Masa kita harus bayar uang transport kita sendiri, Bos? Yang bener aja dong. Tenang, saya nggak akan lupa itu. Hitung-hitung bonus buat kalian. Gimana, coy? Oke aja. Ini baru, Bos. Waduh. Ngomong-ngomong, permisi dulu nih, Bos. Oh iya, Bos. Oke. Kalau perlu kita lagi, Bos, telepon aja, Bos. Oke. Kita siap datang, Bos. Betul. Selamat siang, Bos. Gara-gara mereka saya gadaikan mobil. Awas kemudian. Kalau sampai ketangkap, kamu harus menyerahkan seluruh warisan kamu. Halo? Selamat siang, Bu. Bisa bicara dengan Dian? Dian? Tidak ada yang namanya Dian di sini, Pak. Tapi Oma, Apa betul tidak ada yang namanya Dian Nivari? Saya ini pamannya, Samsul. Saya ada perlu sekali sama dia. Pak, saya tahu siapa Anda. Dan saya tahu Anda dan Dian itu telah berkali-kali membuat susah anak saya dan menantu saya. Jadi Anda jangan pernah berpikir saya akan membukakan pintu bagi kalian. Jadi kalau Bapak mencari Dian, jangan cari di sini. Kalau nggak ada di sana, kemana perginya perempuan kampret itu? selama ini kan Oma selalu bilang sama Bagas supaya nggak bohong. Tapi kok barusan Oma bohong, bilang nggak ada Tante Dian. Bagas, kadang-kadang orang itu perlu berbohong untuk kebaikan. Itu namanya bohong putih. Oma barusan bohong untuk melindungi Tante Dian supaya tidak dipukuli sama omnya. Itu nggak dosa. Oh gitu. Jadi yang barusan nelfon itu mau mukulin Tante Dian. Terus Oma belain gitu. Itu karena Oma nggak tega sama Tante Dian. Gas, kalau kita mau berbuat baik sama seseorang, bukan cuma menolong orang, memberi kepada yang susah atau gimana, bukan. Kalaupun kita menghindarkan seseorang itu dari kecelakaan, sama aja, itu juga amal baik. Meskipun dia itu musuh kita, Oma. Iya, siapapun yang perlu pertolongan kita, kita tolong. Kamu pun, kalau kamu dalam kesusahan, kamu juga nggak tahu kan siapa yang akan nolong kamu.
Aziz, ngapain kamu di sini? Mestinya saya yang tanya sama kamu. Katanya kemarin kamu pergi liburan. Kok tiba-tiba udah di sini? Ya, tadi pagi udah pulang. Aku merasa ada sesuatu yang nggak beres. Makanya aku minta sama Roy cepet-cepet pulang. Kamu sendiri barusan meriksa dia. Iya. Saya nggak menyangka saya akan ke rumah kamu bukannya untuk memeriksa Bagas, malah memeriksa musuh bebuyutan kamu. Ya, apa boleh buat. Aku sendiri sebenarnya tidak kepingin dia ada di sini. Tapi kalau aku ngusir dia, itu juga bukan tindakan yang manusiawi. Kamu bicara seolah mengikuti pikiran kamu, bukan dari hati kamu. Terpaksa. Kalau aku ngikutin kata hatiku sendiri, udah dari pagi dia di jalanan. Kamu udah periksa dia? Sudah. Keadaannya masih seperti kemarin. Ya. Gimana kalau kita tidak usah membicarakan dia? Boleh? Mau bicara soal apa? Apalagi kalau bukan Siska. Kamu sadar nggak? Dengan kamu ngurusin dia, otomatis kan kamu menghabiskan waktu kamu lagi dengan perempuan lain. Sementara istri kamu sendiri kesepian. Jangan bilang seperti itu, Cynthia. Dian itu kan pasien saya. Lagi pula, saya dan Siska sudah tidak ada apa-apa lagi. Kamu ngomong begini kan karena kamunya sendiri yang belum berusaha dengan maksimal. Itu salah, Ziz. Kamunya dong. Kamu juga harus berusaha bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan istri kamu lagi. Kamu kenapa sih, Sin? Apa setelah kamu mendapatkan Roy, kamu terus merasa gamang? Bukan aku merasa gamang. Iya, memang aku bahagia karena pernikahanku dengan Roy sekarang sudah kembali utuh. Tapi di lain pihak, aku juga takut, Ziz. Aku cemas kalau sesuatu yang aku miliki ini nanti akan hilang. Manusia itu lemah, Ziz. Kita baru merasa mantap dan tidak gampang kalau orang-orang yang kita sayangi itu ada di sekitar kita. Kamu benar, Sin. Itulah kenapa saya lebih menghargai persahabatan. Karena dengan persahabatan, kita tidak ada beban. Tapi jangan salah, Ziz. Sebagai teman, aku juga ada beban. Seperti aku kepingin sekali kamu berbaikan lagi dengan Siska. Dan aku juga minta supaya kamu bertindak lebih cepat. Kalau enggak, terlambat. Terlambat? Memang kenapa kalau terlambat? Aku cuma takut, Ziz. Kalau Siska terlalu lama sendirian, bukannya tidak mungkin kalau dia ketemu seseorang yang bisa saja mengisi hatinya. Kok kamu bilang seperti itu, Sin? Apakah itu yang sedang terjadi sekarang? Bukan. Enggak gitu, Ziz. Kan aku kan hanya memberikan satu contoh. Salah satu kemungkinan yang bisa saja terjadi. Ingat, Ziz. Aku nih teman kamu. Dan sebagai teman, aku punya kewajiban untuk kasih tahu kamu. Untuk mengingatkan kamu. Saya sadar. Dan sebaliknya saya bersyukur. Karena saya punya teman yang tidak ada jerahnya untuk selalu mengingatkan saya. Terima kasih, Sin, ya, semuanya. Saya permisi dulu. Oke. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.